Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Saya dikasih judul apa tadi? Muslim harus tahu apa itu tahun baru. Harusnya kemarin ya. Ini ikannya udah habis di rumah. Habis berapa kilo tadi malam? Ikan apa ayam? Ya, tidak apa-apa. Mungkin ya sedikit kita membahas itu, terus nanti mungkin bagaimana menyikapi hal tersebut. Mungkin saya lebih banyak ke situ. Adapun mengenai tahun baru, di sini tentu maksudnya adalah tahun baru. Tahun itu ada dua, satu kalender apa? Masehi, yang satu kalender Hijriyah. Masehi sekarang tanggal bulan Januari, kalau Hijriyah sekarang kalender Masehi itu bulan Januari, kalau bulan Hijriyah sekarang bulan apa? Jumadal Ula. Karena seperti itu. Nah, dari yang saya baca-baca, sedikit yang saya baca, sebenarnya kalender yang dianut sekarang ini itu adalah kalender Gregorian. Kalender Masehi itu dulu ada Paus Gregorius yang keberapa itu, maka kemudian kalendernya yang disempurnakan oleh dia itu disebut dengan kalender Gregorian. Pada awalnya sebenarnya pada saat bangsa Romawi dulu itu mereka punya kalender sendiri, dan bulannya itu tidak 12 tapi ada 10. Nanti silakan dibaca-baca di ensiklopedia dia. Jadi sebenarnya dulu itu orang Romawi mengenal kalender itu bulannya cuma 10. Dimulai dari bulan Maret. Jadi bulan pertama itu Maret, April, Mei, Juni, belum ada Juli. Dulu apa ya? Quintilus, kalau nggak salah. Quintilus, Sextilus, baru September, Oktober, November, Desember. Jadi yang pertama Maret, April, Mei, Juni itu untuk menghormati dewa-dewa mereka. Dewa Mars, dewa Afrodit itu. Maret, April, Afrodit, kayak gitu. Nah. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan ilmu astronomi, maka ini keliru. Karena ternyata perputaran matahari itu tidak pas kalau cuma 10 bulan. Maka kemudian pada masa Kaisaran Siapa itu ditambahlah 2 bulan. 2 bulan. Yaitu bulan Januari dan bulan Februari. Maka itu sebenarnya keliru sudah. Misalnya Quintilus, atau kita sekarang nyebutnya bulan Juli, itu sebenarnya bulan kelima, artinya 5. Sextilus itu 6. Tapi setelah ditambahi Januari, Februari, maka Quintilus menjadi bulan ke-7. Sextilus yang tadinya 6 menjadi bulan 8. Nah, itu seperti itu. Setelah ditambahi Januari dan Februari. Kita masuk ke Januari. Kenapa Januari? Kalau kita baca, silakan nanti banyak di browsing, bisa di ensiklopedia. Saya nemu di ensiklopedia cuplikan. Tapi pakai bahasa Inggris.
tahu saya bacanya benar atau enggak. Enggak benar juga enggak dosa, insya Allah, bukan Quran. The Romans dedicated this day to Janus, the god of gates, doors, and beginnings. The month of January was named after Janus, who had two faces, one looking forward and the other looking backward. Artinya apa? Tahu nggak? Sama, saya juga nggak tahu. Tapi kurang lebih gini. Kenapa disebut Januari? Sebenarnya adalah itu berasal dari ajaran pagan. Karena Romawi itu sebelum kemudian rajanya memeluk agama Nasrani, maka kepercayaan mereka adalah paganis. Pagan itu apa? Penyembah berhala. Penyembah berhala. Maka orang-orang paganis itu mereka punya banyak hari raya. Di antaranya mereka tanggal 25 Desember akan menyembah dewa matahari, ya kalau salah. Dewa matahari tanggal 25 Desember. Seminggu berikutnya maka mereka akan menyembah dewa Janus. Dewa Janus ini kalau digambarkan itu di film-film pernah nggak ya? Ada dewa yang punya dua muka. Bukan ini, kalau dalam wayang yang 10 muka siapa? Dasamuka. Ini dua muka. Yang satu ya kan tadi, one looking forward and the other looking backward. Muka yang satu menghadap ke depan, muka yang satu menghadap ke belakang. Ini dewanya orang pagan yang diperingati setiap bulan Januari, dianggap sebagai dewa pintu gitu kan, dewa pintu gerbang, dewa apalagi tadi, permulaan dan sebagainya. Sehingga punya dua wajah, yang satu menghadap ke belakang, namanya tahun yang telah lewat, yang satu menghadap ke depan, ini tahun yang akan datang. Maka lihat, maka dipilihlah nama untuk bulan pertama itu apa? Januari, berasal dari dewa apa? Janus. Berarti 1 Januari dalam kepercayaan masyarakat pagan itu adalah peringatan dewa Janus. Dewa Janus. Nah, nanti kalau kita ikut memperingati itu permasalahan lain. Dah, situ dulu. Jadi Januari, Februari itu tambahan. Lalu kapan dimulai perayaan tahun baru itu 1 Januari? Karena dulu sebenarnya orang Romawi mengenalnya bulan Maret, yaitu pada masa Julius Caesar. Bukan Caesar Julius. Atau keberapa itu? Julius Caesar. Ketika dia jadi raja, Kaisar Romawi, maka dialah yang kemudian menetapkan bahwa perayaan tahun baru itu dimulai dari bulan Januari. Maka 1 Januari ditetapkan oleh Julius Caesar sebagai permulaan tahun 45 BC. Ada yang 45 atau 46 BC. Itu nanti ada kronologinya. Kalau kita membaca tahun, Bapak kalau membaca tahun dalam bahasa Inggris itu ada AD, ada BC. Itu maksudnya apa? Sekarang misalnya 2021 AD apa BC? ini nanti ada istilahnya. Itu sekarang AD. Kalau Bapak-bapak dengar BC, nah, itu nanti saya ceritakan ke ini dulu, ke Julius ini. Julius Caesar ketika jadi kaisar, maka dia kemudian namanya digunakan menjadi nama salah satu bulan, menggantikan bulan Quintilus atau ada dengan Quintilis. Bulan apa? Juli. Ya, Julius Caesar. Maka kemudian dia ingin namanya itu diabadikan, atau ada yang mengatakan itu kaisar setelahnya yang menjadikan itu, yaitu bulan Juli, diambil dari Julius. Nah, maka orang Jawa biasanya lahir bulan Juli, anaknya namanya Julian. Julius Caesar.
Kaisar setelah Julius itu ada Kaisar Agustus. Nah, ada yang mengatakan yang mengganti Quintilius menjadi Juli itu Marcus Antonius. Nah, ketika kemudian kaisar setelahnya, Kaisar Agustus, itu pun pengen namanya jadi nama bulan, maka diletakkan setelah bulan Juli. Maka bulan yang tadinya Sextilis menjadi Agustus. Orang Jawa jadinya Agus. Agus bulan Agustus. Kaisar Agustus. Nah, itu permulaannya. Jadi orang Romawi dulu seperti itu. Nah, lalu dikaitkan dengan orang Nasrani. Karena ada seorang pendeta, siapa namanya? Dionysius atau siapa lah. Seorang pendeta yang ahli dalam ilmu astronomi. Maka kemudian ketika melihat kalender yang ditetapkan oleh Raja Julius Caesar itu diadopsi, lalu dia hitung kira-kira kapan Nabi Isa itu lahir. Maka kemudian diperkirakan oleh dia Nabi Isa lahirnya tanggal 25 Desember. Menurut kepercayaan pagan, 25 Desember itu puncak perayaan winter musim dingin untuk menghormati dewa matahari atau siapa. Nah, itu oleh pendeta ini dikira-kira, karena saya nggak tahu, itu banyak lah yang kemudian menanyakan bukti otentik bahwa dilahirkan tanggal 25 Desember itu mana. Itu banyak perdebatan di situ. Nah, ini pendeta ini ngitung-ngitung kira-kira tanggal 25 Desember. Maka kemudian setelah itu ada tahun baru, maka biasanya digabung. Ya kan? Setelah 25 Desember kemudian merayakan Happy New Year itu. Maka kemudian setelah itu dikenal ada istilah BC dan AD. Itu kalau orang Inggris. Kalau kita membaca bahasa Inggris, 2021 AD, 45 BC. Apa maksudnya BC itu? Kalau kita sering nyebutnya SM. Tahun 45 SM maksudnya apa? Sebelum Masehi. Karena Julius Caesar menetapkan perayaan tahun baru itu ada sekitar 45 SM sebelum Masehi. Bahasa Inggrisnya BC, before Christ. Kristus. Before artinya sebelum Kristus. Berarti 45 BC, 40 before Christ itu 45 tahun sebelum Yesus lahir. Itu maksudnya gitu, ya kan? Nah, jadi patokan itu. Sementara kalau setelah diperkirakan oleh pendeta itu setelah tahun, karena diperkirakan tahun tanggal 25 Desember, berarti Januari tanggal 1-nya itu diberi istilah AD. Kalau kita apa? Setelah Masehi ya. AD itu apa? After that. Apa AD itu? Anno Domini. Bahasa Latin Anno Domini, in the year of our Lord. Tahun Tuhan kami lah gitulah. Tahun Tuhan kami, AD. Kita nyebutnya sebagai setelah Masehi. Masehi di situ maksudnya siapa? Al-Masih. Jadi ada sebelum Masehi, ada 10,000 BC, itu ada film itu, film yang menceritakan tentang 10.000 tahun BC, berarti before Christ, sebelum lahirnya Nabi Isa. Kalau AD, Anno Domini, itu tahun Tuhan kami, bahasa Latin. Berarti kalau sekarang 2021 AD. Nah, hasilnya gitu. Sementara orang-orang Majusi ini punya perayaan yang disebut dengan hari Nairuz, sama tahun baru
Nairuz, yaitu ketika ada kaisar apa ya? Majusi itu apa? Persia itu anunya apa? Raja Persia Jamshad menjadi raja, kemudian mengubah namanya menjadi Nairuz. Maka bagi orang-orang Persia, mereka menyebutnya sebagai Nairuz. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Orang-orang Persia, orang-orang Majusi itu dulu menyembah api. Kan? Karena mereka meyakini bahwa saat itulah cahaya Tuhan menciptakan cahaya. Mereka merayakan itu dengan menyalakan api unggun, minum-minum arak seperti itu. Nah, sekarang kita menyalakan api untuk membakar ikan. Ya sekarang membakar ikan ya nggak ada hukum. Ya kan? Tapi orang Majusi dulu untuk menghormati perayaan Nairuz itu mereka senang menyalakan api unggun. Nah, kalau orang-orang Yahudi kemudian senang ketika tahun baru itu meniup trompet, maka laris tahun baru trompet. Jadi dilihat dari sisi nanti ada kepercayaan orang pagan, ada kepercayaan orang Majusi, ada kepercayaan orang Nasrani, ada kepercayaan orang Yahudi. Itu nggak tahu, mungkin inspirasinya dari situ. Nah, setelah nyampe sini, ini kan kurang lebih ada pembahasan bagus lengkap, insya Allah lebih lengkap. Nanti cari Ustadz Wiramandiri Bahrun. Ustadz Wiramandiri Bahrun, beliau membahas tentang sejarah tahun baru. Itu jelaskan ya, kurang lebih saya cuma ngambil yang garis besarnya seperti itu. Berarti kalau dilihat dari sisi sejarah, memang tahun baru itu bukan dari syariat Islam. Saya Islam, ya kan? Mau dilihat dari sisi manapun. Nah, selanjutnya, sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Bagaimana kita menyikapi itu? Saya ingin mengawali dengan hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan mengikuti ajaran orang sebelum kalian. Sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Awas, nanti bisa jadi kalian akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian, enggak langsung ekstrim mengikuti, enggak. Sibron bisibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal. Kalau sudah sejengkal, sehasta demi sehasta. Nanti lanjutkan terus, selangkah demi selangkah sampai kemudian sebenarnya. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Bahkan seandainya mereka masuk ke lubang dob. Dob itu sering diterjemahkan biawak, meskipun itu perlu dipelajari lebih jauh apakah dob itu sama dengan biawak, karena nanti menyangkut hukum fikih. Para sahabat ada yang makan dob di hadapan Rasulullah. Rasulullah tidak ikut makan, tapi Rasulullah tidak melarang. Sehingga dari situ kemudian para ulama berijtihad bahwa daging dob itu boleh dimakan. Tapi kalau dob itu diterjemahkan kepada biawak, maka nanti konsekuensinya berarti menjadi biawak itu halal. Nah, ini perlu diteliti lebih jauh, apakah dob itu sama dengan biawak atau tidak. Bukan saatnya untuk membahas itu.
Hatta lau dakhalu fi juhri dhabbin, bahkan seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, lattaba'tumuhum, kamu akan ngikuti mereka. Hati-hati. Umat Islam ada nanti yang akan senang ikuti gaya mereka, bahkan seandainya mereka masuk lubang itu diikuti. Loh, sekarang yang sederhana saja. Kira-kira orang Islam sekarang, anak-anak muda, gaya nyukur rambut itu ngikuti siapa? Pemain bola dibuat jalan di sini itu satu sampai Kayu Aro efeknya, gitu kan? Yang ngawali siapa coba? Cuma motong rambut, ya kan? Padahal nanti ada kozak, motong kozak itu dilarang. Kozak itu ya motong habis sebagian, menyisakan yang lain, dibuat zigzag apa gitu. Itu mungkin kan dari orang-orang ya pemain-pemain bola atau apa. Tapi ketika itu dilihat oleh anak-anak muda Islam, maka lihat di situ. Lau dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Bahkan seandainya mereka masuk lubang biawak itu diikuti. Ya kan? Dibotak-botak, dibuat diikuti. Gaya pakaian coba. Dulu sempat rame itu apa celana yang cowok-cowok celana pensil yang bawahnya itu enggak cukup sampai ditarik-tarik, yang atasnya dipelotorono sampai kelihatan CD-nya itu, ya kan? Kelihatan celana dalamnya itu. Coba itu siapa coba? Ada lihat nanti kita bahas bagaimana izzah Islam. Islam ketika dalam puncak kekuatannya, puncak kemuliaannya, itu orang Eropa yang niru. Loh, orang Eropa dulu ketika mereka masih gelap, jalan-jalan mereka masih bajak kayak film koboi itu. Maka jalanan kerajaan Islam di Baghdad, di Andalusia itu sudah terang benderang. Maka banyak kemudian sarjana-sarjana Eropa yang belajar ke Baghdad, ke Irak. Maka lihat sampai sekarang orang kalau wisuda itu pakaiannya apa? Jas atau toga? Toga itu bentuknya mirip apa? Mirip gamis. Kenapa mirip gamis? Mirip pakaian orang Arab. Karena dulu itu mereka belajar di Baghdad, mereka belajar di Irak, belajar di orang Arab, orang Islam, dan pakaian orang Arab tahu mereka berpakaian gamis. Maka sampai sekarang ketika wisuda mereka akan tetap memakai pakaian itu. Nah, di sini nanti kita mulai sadar bahwa banyak sekarang generasi muda yang sudah tidak bangga dengan Islamnya, mungkin karena tidak kenal Islam itu dulu seperti apa. Sehingga tadi hatta lau dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuh, bahkan seandainya mereka masuk ke lubang biawak ikut-ikutan. Dan Ronaldo dipotong petak sebelah diikuti, Ronaldo gondrong diikuti. Pakaian kayak gitu. Yang perempuan lihat, kan? Semakin terbuka, semakin modern kan itu. Semakin bahannya semakin sedikit, semakin modern. Kalau memang itu ukurannya, maka saudara-saudara kita yang pakai koteka di Irian itu orang yang paling modern. Paham? Koteka itu, ya kan? Cuma ditutupi. Maka hati-hati. Ya. Jangan mengikuti apa yang kita tidak tahu. Qulna ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara. Kami bertanya wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani. Qala faman, siapa lagi? Nah, ini warning dari Rasulullah SAW bahwa hati-hati, nanti akan ada zaman seperti itu. Hadis kedua. An Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu imma'ah. Dari Hudzaifah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takunu imma'ah, janganlah kalian menjadi imma'ah. Apa imma'ah? Imma'ah itu apa? La takunu imma atakuluna in ahsanan nasu ahsanna wa in dhalamu dhalamna. Apa itu imma? Dijelaskan oleh Rasulullah.
Janganlah kalian menjadi ima'ah, yaitu ketika orang-orang berbuat baik maka kamu jadi baik. Wa in dzalamu dzalamna, tapi ketika orang-orang berbuat zalim kamu ikut-ikutan zalim. Berarti ima'ah apa? Ikut-ikutan. Maka sering diartikan bunglon. Jangan jadi bunglon. In ahsanan nasu ahsanna wa in dzalamu dzalamna. Kalau orang-orang berbuat baik ikut berbuat baik. Tapi ketika orang-orang berbuat jelek, berbuat zalim, ikut-ikutan jadi zalim. Itu ima'ah. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Walakin watinu anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tadhlimu. Lalu Rasul melanjutkan, tetapi watinu anfusakum, siapkan diri kalian, in ahsanan nas an tuhsinu, kalau orang-orang berbuat baik maka kita juga berbuat baik, wa in asa'u fala tadhlimu, tapi kalau orang-orang kemudian jadi jahat maka kita jangan ikut-ikutan jahat. Ketika orang berbuat baik kita baik, ketika orang berbuat jelek kita tetap baik. Itu perintah Rasulullah SAW. Nah, jadi menyikapi hal-hal yang seperti ini maka kita harus benar-benar disaring mana yang dalam bab ibadah yang tidak boleh kita ikuti, mana dalam bab adat kebiasaan yang ya mungkin terkadang boleh diikuti. Nah, itu harus bisa disaring. Jangan semuanya dirayakan. Kan yang lain merayakan. Tadi in ahsanun nas ahsanna wa in dzalamu dzalamna. Tapi yang lain merayakan. Lihat dulu ini yang dirayakan apa. Kalau yang dirayakan tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka tinggalkan. Ya. Nah, terus yang selanjutnya saya ingin marilah kita sama-sama mendidik ya, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, jangan menjadi generasi ima'ah tadi, generasi yang baik ketika berkumpul dengan orang baik, tapi berubah menjadi orang yang paling jahat ketika kumpul dengan orang-orang yang jahat. Maka di sini harus dibangun kembali izzah. Izzah itu apa? Rasa mulia, bangga dengan Islam, bangga dengan Islam. Yoka bangga nggak dengan Islam? Anak-anak kita bangga nggak dengan Islam? Atau malu dengan Islam? Kalau kita punya anak gadis sudah balik, ketika kemudian orang tuanya mengingatkan dia untuk menutup aurat, malu bu, pakai jilbab dong, malu, nggak modern, nggak stylish, nggak. Hati-hati. Berarti kita sudah kehilangan izzah pada diri generasi kita. Ini kita harus bangun kembali, karena kita hidup di zaman ketika Islam memang sedang di bawah, ya kan? Ketika yang laki-laki, kalau yang ke masjid itu kan nggak keren. Yang keren itu yang wang diangkat-angkat itu, wah itu keren gitu kan. Itu yang banyak peminatnya. Tapi coba ditawarkan, ayo ke masjid. Masjid. Jadi ini problem bahwa generasi Islam banyak yang kemudian sudah tidak bangga dengan Islamnya. Maka sekarang kita sedikit menyampaikan bagaimana kita harusnya bangga. Islam dulu ketika punya izzah. Misalnya Rasulullah SAW itu mengatakan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Aku diberi 5 hal. Di mana tidak ada yang diberi sebelumku. Di antara 5 hal itu adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku itu diberi kemenangan, ditolong oleh Allah dengan ditanamkan ketakutan pada musuh masirata syahrin, perjalanan selama sebulan. Maksudnya apa? Dulu
Ketika umat Islam misalnya didengar, oh umat Islam mau datang, itu butuh perjalanan sebulan, yang di sana itu udah takut duluan. Karena izahnya umat Islam. Ini orang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mencari kematian sebagaimana kalian mencari kehidupan. Itu kan paling repot. Maka sebelum sebulan nyampe, itu musuh sudah takut. Itu izah. Ada cerita menarik, saya baca tulisannya, nanti dicari, ada tulisannya Ustadz Budi Azhari. Ini tentang tarikh Andalus, sejarah Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Kalau untuk pengetahuan saja, Spanyol itu dulu 300 tahun lebih itu Islam. Cordoba, sebagian Portugal, sebagian Italia, Kepulauan Sisilia itu dulu Islam. 300 tahun. Baru kemudian ketika umat Islam lalai biasa, ketika umat Islam sudah makmur luar biasa, mulai melupakan agamanya, asik dengan yang seperti itu, maka kemudian dibantai habis oleh siapa? Ratu Isabella ya. Ratu Isabella yang menikah dengan siapa, Raja Prancis nggak salah, itu yang menghabis umat Islam. Umat Islam diberi pilihan, murtad atau dibunuh. Nah, maka sebagian ada yang mengatakan yang murtad itulah diberi tanda dengan topi kerucut itu. Nah, selamat ulang tahun. Oh alam ya, itu saya baca seperti itu. Benar atau tidak? Mau saya nggak ngalami juga saat itu. Ya kan? Tapi yo apalah, entah apa. Dah. Nah. Ustadz Budi Azhari di situ menceritakan satu perang. Satu perang ini disebut perang Ar-Royah. Perang apa? Ar-Royah. Ini saya ingin menceritakan bagaimana izzah Islam. Islam itu dulu luar biasa. Dan insya Allah akan kembali. Nah, tapi kita nggak tahu apakah kita termasuk yang mengembalikan itu, atau minimal kita termasuk yang memulai untuk mengembalikan izzah Islam itu. Nah, perang Ar-Royah. Ar-Royah artinya apa? Bos? Royah. Ar-Royah. Royah. Bendera. Perang bendera. Gimana? Banyak-banyakan bendera gitu, kayak kampanye gitu. Ya, gerakan bendera jenda gitu. Perang Ar-Royah dalam tarikh Andalus, tarikh sejarah Andalusia. Itu ceritanya, kata beliau, itu ada seorang yang namanya Muhammad bin Abi Amir. Atau nanti yang dikenal dengan Al-Hajib Al-Mansur. Muhammad bin Abi Amir ini dulunya seorang hamar. Hamar itu apa? Himar apa? Himar apa? Keledai. Hamar berarti apa? Dulu cuma tukang nyewakan keledai. Ya jasa dia punya himar, ini jasa angkut pakai himar di pasar. Muhammad bin Abi Amir. Ketika kemudian selesai dari pasar, dia akan pulang ke kos-kosannya di kota Cordoba, di pinggiran kota Cordoba, bersama dengan kawan-kawan seprofesi, biasa kan. Tapi yang membedakan Muhammad bin Abi Amir ini, selesai bekerja maka dia akan belajar, dia akan mendatangi majelis-majelis ilmu, sehingga kerja datangi majelis ilmu, sehingga menjadi orang yang alim. Singkat cerita, Muhammad bin Abi Amir kemudian daftar polisi lah kalau bahasa kita. Jadi polisi, kemudian jadi pengawal khalifah, maka kemudian beliau naik menjadi khalifah. Maka dari sini kita paham bahwa izzah itu bukan ada pada harta, izzah itu bukan ada pada jabatannya, tapi izzah memang gimana? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Allah yang menjadikan seseorang itu punya izzah, bukan uang, bukan harta. Nah, ya, saya lanjutkan. Kemudian dia merintis karir dari kepolisian sampai kemudian jadi khalifah.
jadi khalifah. Maka ketika dia jadi khalifah, dia membuktikan salah satu khalifah terhebat dalam sejarah Andalusia. Bahkan ahli sejarah mengatakan yang menyamai cuma Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman itu yang dulu dia kalau nggak salah lari ketika dinasti Umayyah kalah oleh dinasti Abbasiyah, maka dia lari nyebrang ke Mesir, melewati laut itu. Kemudian dari Mesir nanti Bapak lihat peta, jalan ke arah barat sampai di ujung barat benua Afrika, lalu kemudian nyebrang ke Eropa. Jadi terusir dalam usia belasan, usia 25 tahun atau berapa, mendirikan negara Islam di Spanyol. Saya kembali ke sini. Muhammad bin Abi Amir tadi ketika sudah jadi khalifah membuktikan kapasitasnya. Banyak daerah-daerah baru yang dibuka. Nah, umat Islam saat itu ketika membuka satu daerah maka akan menancapkan bendera. Nancapkan bendera berarti orang sudah tahu berarti ini sudah dibuka. Nah, pernah suatu ketika akan membuka satu benteng, maka masuk di situ ternyata benteng sudah kosong. Orang-orang sudah ini nggak sanggup untuk melawan pasukannya Muhammad bin Abi Amir. Maka kemudian ditancapkan bendera-bendera di bukit, di benteng di situ. Penduduk situ sudah nggak ada di situ, semuanya sudah lari menghindar sambil ngawas-ngawasi. Nah, karena ternyata di situ sudah tidak ada lagi perlawanan, maka kemudian Muhammad bin Abi Amir memerintahkan pasukannya untuk ditarik. Tarik, benderanya dicabuti, ketinggalan satu bendera yang belum lupa untuk dicabut. Satu bendera lupa dicabut, itu orang-orang situ nggak berani pulang. Takut dengan satu bendera. Padahal bukan apa-apa, karena lupa nyabut. Itu pasukan musuh itu nggak berani ke situ, ngawasi dari jauh. Waduh, masih ada. Sampai kemudian setelah pasukan Islam pulang beberapa hari, mereka baru sadar ternyata mereka sudah tidak ada baru mereka berani pulang. Bayangkan, hanya karena satu bendera itu royah, maka nanti disebut perang royah, perang bendera. Hanya karena satu secarik kain itu, maka Allah memberikan kepada umat Islam saat itu pasukan musuh itu nggak berani. Maka sekarang kalau kita berapa juta Indonesia? Teriak-teriak tapi nggak berani, musuh nyantai aja. Teriak-teriak atau paling bisanya kan gitu. Nah ini kan ada masalah. Ada masalah. Kenapa izzah kok tidak diberikan kepada kita, tapi Allah memberikan kepada umat Islam saat itu? Maka sekarang yuk kita baca beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan izzah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Berarti siapa yang punya izzah? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita menginginkan ada izzah dalam tubuh umat Islam sekarang, kemana kita mencari? Kepada Allah atau kepada makhluk? Barangkali kenapa sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala belum mengembalikan izzah itu kepada umat Islam? Ya kan? Jangankan bendera, umat Islam sudah ngumpul jutaan itu ya diketawain tok. Memang Allah belum memberikan izzah. Jangan-jangan selama ini karena kita salah mencari izzah. Kita mencari izzah itu ada pada jabatan, kita mencari izzah itu ada pada uang, kita mencari izzah itu ada pada makhluk. Jangan-jangan seperti itu. Kita lupa untuk mendekatkan diri kita bahwa izzah itu tempatnya ada pada Allah. Maka ini tugas kita semua. Bagaimana minimal memulai. Kita nggak tahu, bisa jadi izzah itu nanti dikembalikan oleh Allah ketika mungkin anak cucu kita, tapi minimal kita sudah memulai itu. Maka yuk kita tanamkan kembali kepada anak
anak kita, keluarga kita akan bangga mereka dengan Islam. Cari izahnya ada di Allah, maka dekatkan diri kepada Allah. Dalam ayat yang lain, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a huwas samiul alim. Dan janganlah engkau wahai Muhammad bersedih oleh perkataan mereka. Sungguh kemuliaan, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ini adalah ketika Nabi Muhammad diserang, serang dengan ucapan, direndahkan, begini. Maka kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yahzunka qauluhum. Wahai Nabi Muhammad, ucapan mereka, celaan mereka itu enggak usah menjadikan kamu sedih. Biasa, di mana-mana kalau ada orang berusaha memperbaiki, maka akan ada orang-orang yang di sana yang senantiasa mencibir. Ya, Nabi Muhammad SAW orang yang begitu luar biasa, itu pun masih dicibir. Maka dihibur Allah Subhanahu wa taala, innal izzata lillahi jami'a. Udah, ucapan mereka itu jangan membuat kamu sedih. Kemuliaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada mereka. Yang menjadikan kita mulia bukan orang, bukan makhluk, bukan pujian mereka, bukan celaan mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala. Selama kita membangun kedekatan kita kepada Allah, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izzah kepada kita. Dah. Ya. Nah, yang terakhir yang terakhir. Nah, sekarang ini tugas besar kita semua, kan, agar kita memiliki generasi yang tadi, bukan generasi yang ikut-ikutan, bukan generasi yang imaah, bukan generasi yang kalau orang-orang berbuat baik maka ikut baik, kalau orang-orang jahat maka dia jadi jahat. Maka ini tugas kita semua, bagaimana mengembalikan itu. Kita membangun kembali keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang bangga dengan Islamnya. Tidak bangga dengan perayaan-perayaan yang bukan dari Islam. Islam sudah punya perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, dan itu yang lebih baik. Nah, maka yuk sama-sama kita, bagaimana agar anak-anak kita, keluarga kita itu bangga kembali dengan ajaran Islamnya. Nah, kalau mungkin ada istilah pertahanan terbaik adalah apa ada ahli ini? Pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi menyerang. Atau dulu ada, kalau yang suka bola, ada istilah total football gitu ya, Belanda itu. Ketika nyerang semua, 10 orang nyerang semua ke dan musuh. Maka coba kita, yuk, kalau sekarang kita takut, wah nanti anak saya terpengaruh dengan lingkungan, yuk kita balik. Bagaimana sekarang kita dan anak kita yang mempengaruhi lingkungan? Kalau selama ini kita takut anak kita terpengaruh dengan lingkungan, kenapa nggak dibalik, anak kita yang mempengaruhi lingkungannya? Selama ini kita takut, wah nanti keluarga saya terpengaruh dengan tetangga sekitar, kenapa nggak dibalik, kita yang mempengaruhi tetangga? Wah ini mari, ini tugas kita bersama. Nggak bisa yang seperti ini dipikul oleh 1-2 orang, satu yayasan, satu kelompok, nggak bisa. Putus semua potensi yang ada pada diri umat Islam. Coba dibayangkan sekarang misalnya bapak-bapak di rumah, itu kan, di rumah masing-masing, memakmurkan masjid masing-masing, musola masing-masing, maka sedikit banyak di situ nanti akan mempengaruhi lingkungan. Maka semakin banyak yang merubah, mempengaruhi lingkungan, maka nanti bisa kita balik. Kita nggak lagi takut dengan lingkungan mempengaruhi keluarga kita, tapi justru kitalah yang berusaha untuk mempengaruhi lingkungan kita. Jadi bangga ya, bangga dengan izzah Islam. Silahkan baca itu tulisannya Ustadz Budi Azhari. Beliau banyak menulis tentang izzah Islam seperti itu. Ahli sejarah yang sering masuk di televisi, yang di acara apa itu? Khalifah ya? Khilafah atau apa? Khalifah.
Saya nggak tahu di Trans 7 itu. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi berkaitan dengan tahun baru sekilas kurang lebih seperti itu. Tadi yang pengen lengkap itu silahkan misalnya dengarkan kajiannya Ustadz Wira Mandiri Bahrun. Di situ jelaskan intinya memang bahwa perayaan-perayaan seperti itu bukan bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW, bukan bagian dari ajaran Islam. Maka kita sebagai orang Islam tidak ada faedahnya merayakan yang seperti itu. Dilihat dari sisi manapun. Dari sisi kesehatan orang merayakan kayak gitu, gimana dok? Maksimal itu jam berapa normalnya orang harus istirahat? Ya kan? Nggak ada baik-baiknya, ya kan? Nah, belum dilihat dari sisi akidah, dari sisi macam-macam. Jadi ya ini udah lanjut. Tapi kedepannya mudah-mudahan kita minimal, mungkin kalau kita mengharapkan dari orang lain itu sulit, tapi minimal bisa kita mulai dari keluarga kita. Nah, jadi disortir benar, disaring benar. Ini perayaan ini perlu nggak kita ikut merayakan? Kalau tidak, kenapa harus capek-capek merayakan? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.